selama 1 tahun 2022 dan artinya apa? Di awal di dalam template itu kan masih sifatnya adalah operasional yang memiliki keterkaitan antara kelahiran anak, masa haid hari pertama, tanggal haid pertama itu, terus umur remaja itu adalah operasional. Operasional memang seharusnya itu diajukan di dalam DM. Makanya di DM ini ada beberapa kolom yang sudah kami tidak kaitkan dengan hal-hal yang di atas tadi itu, yaitu mulai dari kelahiran anak, terus hari pertama haid, sehingga apa? Saat untuk mengisi tentang imunisasi lengkap, mengisi tentang trimester, mengisi lainnya, itu tidak ada hubungannya. Yang menjadi masalah adalah tentang eh, lama atau usia kandungan ibu. Itu masih saya Jam sebenarnya sarapan. usia kandungan ibu di sini mau saya edit, mau saya sesuaikan. Seharusnya saya harus menambah satu kolom lagi, yaitu yaitu eh, kan di situ ada hari pertama haid, terus kemudian prediksi kelahiran, terus kemudian lama lama kandungan ya, usia kandungan, usia kandungan gitu. Sehingga ada satu kolom lagi yang seharusnya bisa bisa harus kami tambahkan supaya lama kehamilan atau lama kehamilan itu bisa otentik sesuai dengan yaitu apa kelahiran, tanggal kelahiran. Jadi tadi ada prediksi kelahiran sama tanggal kelahiran. Itu akan memunculkan tidak tidak today, tidak today, tapi kita konekkan dengan tanggal lahir. Yang tadi prediksi sekarang udah tanggal lahirnya. Sehingga permasalahan tentang operasional sudah tidak yang lagi. Maka itu tidak kami lakukan penambahan kolom tadi itu. Karena nanti kalau kami menambahkan kolom, nanti struktur Duit di mama jangan beli kalau pulsa. data ini Dok, ditransfer atau dimirrorkan ke EHDW, sehingga ini akan menjadi masalah. Maka masih kami sesuaikan saja sesuai dengan kolom-kolom yang disampaikan oleh tim ini atau dari tim teknis yang ini. Maka kami tidak menambahkan itu. Pertanyaannya adalah, memang hasil kesepakatan kami dengan tim ini adalah setelah data IDM selesai dan EHD udah siap, nanti datanya ini ditransfer ke sana Bapak Ibu. Transfer ke sana. Karena kondisi saat ini masih belum maksimal, makanya kami mencoba meredam ini permasalahan-permasalahan ini. Jadi dengan konsep template itu. Ternyata dari adanya template konvergensi stunting ini performanya aplikasi harus meminta lebih, Pak. Yang menjadi kendala saat ini adalah di template stunting. Makanya saya hari ini lagi berpikir apakah kami harus mengkat meningkatkan performa, mengkat untuk konvergensi stunting dan performa atau menambah server, kapasitas server. Jadi pilihan yang dilematis sebenarnya yang seharusnya tidak harus saya sampaikan di dalam forum. Gitu. Jadi kenapa beberapa hari ini kan server mengalami 40 timeout 404 atau 504 itu tadi itu Pak. Ternyata template konvergensi stunting itu begitu berat memberatin dari sistem itu. Itu apalagi kita udah menaikkan eh,
kapasitas untuk Ayah, tengah siang deh si awal. template standar 4 mega. Itu proses uploadnya sekitar 2 menitan. Maka itu yang bikin performa aplikasi IDM G saat ini. Baik. Jadi teman-teman di lapangan menyampaikan IDM tahun 2002 atau sebelumnya sangat bagus. Sekarang lagi banyak trouble, yaitu tadi masalahnya tadi itu penambahan kuesioner ternyata memberikan dampak ban yang harus disiapkan setelah penuntusan. Kayak tadi itu server ditambah, ternyata kemarin udah kita nambah 3 server, ternyata masih belum maksimal. Dan kemarin ditambah lagi 3 oleh teman-teman tim IT. Jadi kita terus kontrol, Pak, karena kami tidak ingin Bapak Ibu di lapangan itu mengalami kendala dan sampai malu di hadapan pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Itu salah satu. Memang mohon maaf sebelumnya kami belum maksimal dan masih secara maksimal ya. Akhirnya ada beberapa pendamping malu juga. Makanya saya sampaikan kalau masih proses inputan langsung arahkan ke manual. Tapi kalau sudah masuk ke verifikasi atau validasi, jadwalkan di sore hari saja supaya sistem siap benar. Seperti itu Bapak Ibu. Pak Mustaqim, mohon izin. Silakan Pak Sarif. Ya, ini Pak Mustaqim. Tadi kan sudah disampaikan terkait aplikasi EHDW dengan EDM yang nantinya mungkin ada migrasi ya Pak Mustaqim. Ada migrasi data EDM ke EHDW. Nah, data yang ada kita sekarang kan dari 130 desa sudah hampir selesai EDM-nya. Tapi terkait dengan data stunting tadi kan mungkin banyak yang tidak seakurat yang kita harapkan awalnya. Nah, apakah nanti berdampak saat dimigrasi ke EHDW Pak Mustaqim? Apakah akan terjadi perbaikan di EDM atau bisa perbaikannya di EHDW? Mungkin itu aja Pak Mustaqim. Terima kasih. Ya, kalau studi kasus seperti itu, karena saya melihat dari beberapa data yang disampaikan masih ada yang bolong-bolong ya Bapak Ibu. Ya betul. Masih ada yang bolong-bolong dan kayaknya nih ya. Yang penting ada kadang-kadang. Nah, Yang penting itu jumlahnya betul. banyak, tetapi Nah, banyak yang kosong, tanggal lahirnya kosong, nama orang tuanya kosong, terus layanannya ada yang banyak kosong. Saya jadi pening, betul. Pak. Iya betul. Terus nicknya banyak Nah, yang kosong. betul. Sedangkan nih Bapak Ibu, untuk menarik kata kuncinya itu dari nick. Jadi nanti jangan komplain juga Bapak Ibu kepada kami, data yang sudah terupload di dalam web IDM tidak terbaca di EHDW. EHDW. Ya masalahnya begitu Bapak Ibu. Oh. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu, supaya data terbaca oleh sistem by sistem, kita harus memenuhi beberapa syarat. Syaratnya adalah kalau memang kata kunci adalah nick, berarti nicknya harus ada, gitu. Nicknya harus ada nama. Jadi karena kata kunci, karena kalau nama itu bisa sama, bisa kemungkinan double. Iya Pak Mustaqim. Kalau misalkan terjadinya seperti ini, kita kan taunya kekurangan yang diunggah di EDM kan setelah hasilnya ada yang tidak maksimal. Nah kemarin kan kita usahakan semaksimal mungkin.
misalkan tadi data yang nanti dimigrasi ke EHDW tidak maksimal, apakah perbaikannya bisa di EHDW langsung seperti kayak Monep atau harus kembali ke EDM lagi, Pak Enggak, Mustaqim? kelihatannya Kan di EDM kan EHDW. terbatas. Ya, kelihatannya di EHDW, Pak. Oh ya, siap. Bukan di IDM. Bukan di IDM. Ya, karena kan EDM Juni sudah selesai gitu kan, nggak mungkin lagi kita bongkar lagi. Iya. Gitu kan. Oke, siap Pak Mustaqim. Baik, baik Pak. Izin Pak Mus. Ya Bu. Dari Cianjur Pak udah di chatting Japri tadi yang saat ini kendalanya yang mau input di Desa Rawabelut itu masih sulit ke 100% setelah dicek ada di dimensi sosial Pak. Tapi sudah berkali-kali kita isi ulang, bahkan online langsung itu masih tetap mohon kendalanya apa Pak. Itu kemudian yang kedua ada kasus lain ketika lahan yang ukurannya 500 meter itu di lahan kopi kita konversi karena satuannya hektar menjadi 0,05 ya Pak, tapi tidak bisa tanda baca yang akhirnya 005 saja begitu ya Pak. Itu aja dulu Pak Mus. Ya, iya Bu. Boleh dibuka Bu yang tadi belum bisa mencapai 100%. Di share screen ya Pak. Share screen aja. Silakan share screen. Oke. Coba ke atas Bu. Coba ke atas Bu. Saya pengen tahu progresnya ada di mana. Paling di dimensi atas, sosial Pak. ke detail dulu. Oke, Pak. Mana datanya? Klik detail Bu. Nó mau mạnh. Jadi lah, tanggung apa lagi? Sulit Pak Mus, udah detail tapi dari tadi juga mintanya tunggu. Nah, ini Pak. Oh, ada beli minuman. Lontong yang kemarin. Halo Pak. Kemarin ada iriannya. Bang, kayu ada apa Bang? Oke, langsung Halo, ke Pak. modal sosial Bu. Banyak Ya. ada Bang ya? Apa Bang? Mana? Tadi mah ya, saya ngeluarkan. Jangan-jangan daftar hadir tuh. Langsung fan modal sosial aja Bu. Ini Pak. Ada yang proyek ada enggak? Ini Pak Mus. Oke, scroll ke bawah. Tadi ada penyampaian dari Pak Solihin Abdullah, coba dicek daftar hadir Musdes Bu. SS. Silakan Pak Solihin, siapa tahu bisa memberikan advice kepada Bera. Iya, sepertinya daftar hadir belum ke-upload tuh kayaknya. Daftar hadir Musdir. Ini ya Pak. Iya. Oh. Ya, itu sudah di-upload 100 sepertinya.
Nanti dicoba ya Pak ya. Ya, coba. Soalnya tapi yang lain kalau udah bolak-balik Pak, ini udah diisi ulang tapi masih kita simpan masih 900. Jadi kemungkinan aja di sini ya Pak. Dicoba dulu Bu, dicoba dulu. Kebetulan yang megang PLD Pak. Saya nanti harus minta dulu ininya. Nanti dicoba ini apa ya sekarang. Ya, nanti dicoba ini diunggah Pak. Terima kasih Pak. Berarti di sini. Kemudian untuk yang tadi Pak yang dikonversi ke hektar yang ukurannya 500 meter itu tidak ada tanda baca, jadi ditulisnya 005 ya Pak. Untuk itu sudah saya usulkan ke teman-teman tim IT untuk melakukan perbaikan ya, supaya pecah. Jadi gimana Pak? Mohon maaf. Tunggu dulu Bu. Okay. Kalau memang diketik 0,00 itu bisa, nggak apa-apa. Coba saya akan memastikan dulu untuk nominal pecahan supaya tadi input secara valid. Oke. Siapa? Terima kasih Pak. Kendalanya masih di template stunting Pak yang yang berat. Abaikan aja kalau umpama di sub template sudah terbaca. Iya. Tapi sekalipun yang isinya ada yang 133% itu ya Pak. Abaikan aja. Oke. Siapa? Terima kasih. Iya baik. Ini. Mungkin ada lagi dari yang lain? Izin Pak Mus. Ya, silakan Bu. Di pertanyaan 336 untuk alokasi anggaran stunting itu tidak ada pengaruhnya ya Pak dengan hasil, karena pada saat inputan dia tidak bisa masuk, tidak bisa connect. Inputan di 603 pertanyaan 336. Nomor urut berapa Bu? 336 satuan 603. 603. Alokasi anggaran untuk stunting. Kita sulit input, sulit. Balik ke bedang, tidak. Ya, itu inputannya dari template Bu. Mengajar Adang. Sini balik ke bedwe tadi. Itu inputannya dari template Bu. Apa di 50? Oke, baik. Jadi di dalam kuesioner itu sudah kami blok mana yang harus diinput secara template dan mana yang harus secara manual. Jadi yang sudah harus terinput dengan template itu harus upload template seperti itu Bu. Karena nyambung Pak Mus. Template kuesioner ya Pak. Nyambung. Ya silakan. Nyambung. Yang disampaikan tadi Bu Jena tadi, sebelumnya yang disampaikan tadi kan suruh abaikan seandainya sudah diunggah template stunting, tapi tidak terbaca. Tidak terbaca seperti kasus saya yang saya kirim kemarin Pak Mus. Ada yang 2 desa yang 1 nggak bisa, itu katanya berat itu. Ya. Nah, otomatis nanti alokasi anggaran kan tidak muncul karena itu dari scorecard. Kalau yang punyanya Bapak kemarin itu udah berhasil semua Pak. Sudah, ada ya? satu yang katanya ada satu yang berhasil karena template-nya dirubah. Ada yang diubah cuma gara-gara petik koma, itu akhirnya ditolak di dalam sistem. Terus yang satunya, akhirnya saya minta tolong sama
tim IT untuk tolong mengupload dan ngecek. Dan informasinya sudah diupload yang punya Bapak itu. Ya. Itu, Pak. Juga bisa ya, Silakan Pak. Bapak cek ya. Nah. Oke. Yeah. Izin bertanya Pak Mus. Silakan Saya Bu. PLD dari Musi Penyu Asin. Ya, silakan Bu. Template itu kan yang saya itu kan banyak nggak saya isi itu nomor HP-nya itu berpengaruh nggak Pak? Sebenarnya tidak Bu. Cuma kami mengharapkan itu inputannya sesuai dengan yang kami minta, itu harapannya itu bisa memiliki dampak Bu. Jadi tidak gugur kewajiban Bu ya. Tidak gugur kewajiban. Yang saya kalimatkan gugur kewajiban itu adalah ya udah yang penting ada nama, ada layanan, udah itu. Contoh. Oh iya Pak. Contoh. Perhatikan mana yang strategis, mana yang non strategis Bu. Yang strategis adalah kayak kontaknya perangkat desa, terus kontaknya dari rumah tangga yang belum terfasilitasi listrik, kontaknya rumah tangga yang belum terfasilitasi oleh yang memiliki rumah tidak layak. Itu merupakan listrik aja mereka nggak punya Pak, apalagi HP. Kan HP Bu. Iya nomor HP-nya nggak ada lah, listrik aja dia nggak Kalau punya. kalau memang benar tidak ada, oke, nggak ada masalah. Kalau memang benar tidak ada, oke, nggak ada masalah. Cuma ini tolong dilengkapin dengan alamatnya lengkap Bu, supaya nanti di level kabupaten mengetahui pasti alamat-alamat tersebut. Supaya apa? Kalau ada bantuan dari kabupaten, provinsi maupun Kementerian PU, sudah jelas sasarannya yang harus diverifikasi. Itu sih Bu. Oh iya Pak, nanti saya lengkapin nanti. Makasih Pak Mus. Baik Bu. Dari Kabupaten Landak, ada yang mau disampaikan? Pak Mus. Silakan Pak. Iya Pak Mus. Mungkin ini untuk saran aja ke depan Pak Mus. Halo, Pak Haji. Silakan Pak. Dari Wakatobi dulu Pak Mus. Silakan. Dari Buton Pak Mus. Dari silakan. Buton. Silakan ya, Pak. Terima kasih. Nah, ini yang kami sampaikan bahwa pembelajaran kemarin itu kan kami menemui kasus terkait dengan tidak terbacanya template stunting yang sudah diupload. Nah, hari ini tadi malam itu kami sudah berhasil dengan cara mengupload ulang. Nah, dan sudah terbaca dan saat ini posisi 3 desa itu sudah 100%. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah kami tidak ingin itu hanya sebuah kebetulan gitu Pak Mus. Pembelajarannya apa ya untuk sisa desa yang lain yang belum mencapai 100%. Kira-kira apa kendalanya kemarin sehingga gagal. Baik, gitu. Pak. Terima kasih Pak Mus. Ya, makasih. Baik. Saya sampaikan di awal tadi Pak, kendala di aplikasi saat ini adalah yang paling berat tentang rekam template konvergensi stunting. Ini yang paling berat. Ini yang memerlukan kapasitas server yang ternyata sudah kita tambah 3 server, minta lagi gitu. Karena itu tadi malam jam 10.23 tim IT menyampaikan permasalahannya adalah di template konvergensi stunting. Cuma udah bisa disesuaikan kapasitasnya. Cuma masalahnya tadi itu Pak,
dalam masa unggah itu memerlukan waktu yang lumayan sekitar 2 menitan informasinya. Nanti silakan Bapak Ibu cek apakah itu. Berarti ini yang akan kami sampaikan nanti untuk teman-teman di desa dan kecamatan, bahwa pada saat proses upload template stunting itu memang dia membutuhkan waktu yang lebih lama daripada template-template yang lain. Iya. Oke. Terima kasih Pak Mus. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mus izin. Baik, silakan. Pak Mus, terkait dengan indeks ketahanan lingkungan, Pak Mus, mungkin perlu lagi Pak Mus jelaskan dikit persepsi kita terkait dengan mitigasi bencana, Pak Mus. Ya. Karena bisa saja di desa itu kan tidak punya alat khusus. Itu mungkin apakah bisa misalnya cukup ada toa masjid kayak gitu Pak Mus. Terima kasih Pak Mus. Baik Pak. Ini ya Pak. Tapi sebaiknya ini untuk ekologi yang menjadi penilaian adalah ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah, dan udara. Terus kemudian terdapat sungai yang terkena limbah. Ini menurut saya ini sudah jelas. Terus kemudian kejadian bencana itu, jadi kejadian bencana di sini yang dimaksud begini Bapak Ibu. Contoh banjir. Biasanya BPBD itu mengeluarkan surat kepada bupati tentang terjadinya bencana banjir di satu wilayah desa A. Nanti dari surat situ sebagai dasar untuk mengeluarkan logistik di gudang pemerintah kabupaten, yaitu Dinas Sosial mengeluarkan beberapa logistik. Tujuannya apa? Tujuannya mensupport dari masyarakat yang terkena bencana. Bedakan antara kondisi masyarakat yang berada di dekat bantaran sungai, terus kemudian di saat hujan lebat, air masuk. Air masuk. Sebenarnya itu hal sesuatu yang menurut saya berbeda, Bapak Ibu. Berbedanya kenapa? Berbedanya adalah karena posisi masyarakat tersebut membangun permukiman yang di wilayah memang rawan terjadinya peningkatan debit air ya. Mak sampai ngebon bapak gara-gara mama tak anu. Mak. Di situ yang menjadi kendala. Ini terus dia. Kemudian selanjutnya ada kemudian kalau tanah longsor berarti terjadinya longsor atau terjadinya longsor wilayah pegunungan ya, kebakaran hutan. Dan kebakaran hutan ini yang alhamdulillah 1 tahun 2 tahun ini ya udah nggak berlangsung dan tidak terasakan sekali semenjak adanya COVID itu. Kebakaran hutan kelihatannya udah nggak muncul isu-isunya di wilayah Kalimantan itu. Ya. Jadi yang poin 53 di sini adalah tentang hal-hal yang menjadi bencana. Yang pertanyaan tadi di poin 54, upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam, tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini, dan ketersediaan peralatan penanganan bencana. Kalau di wilayah permukiman muslim, mungkin di daerah wilayah yang ada musola masjid, itu sebagai informasi yang selalu diberikan oleh masyarakat apabila terjadinya apapun yang terjadi di masyarakat. Contoh, ada orang meninggal, diinformasikan di musola atau masjid, atau di gereja, atau di itu. Terus kalau terjadinya, jadi intinya adalah terfasilitasi masyarakat terhadap informasi yang bisa direspon oleh masyarakat tersebut secara ramai.
Gitu. Jadi TOA, dengan adanya TOA itu adalah sebenarnya tujuannya memberikan informasi secara menyeluruh ya yang ada di desa. Tapi itu adalah suatu model masuk di dalam mitigasi bencana juga Bapak Ibu. Cuma jangan sampai disalahartikan. Disalahartikan adalah kalau hidup di dalam sosial bermasyarakat, segala sesuatu yang disampaikan di fasilitas umum itu menjadi perhatian. Selalu perhatian kita semua. Contoh nih, perhatian. Pakai mesin ini susah batu. Kemungkinan akan terjadi kejadian ini. Itu kan pasti terinformasikan. Secara tidak langsung masyarakat akan memberikan warning, warning apa yang harus dilakukan. Makanya apa? Sayang itu masuk ke peringatan dini. Terus papan pengumuman masuk ke peringatan dini. Kita selalu mendengarkan kayak peringatan dini dari BMKG, informasi baik WA atau baik di media sosial, itu salah satu peringatan dini. Jalur evakuasi untuk mengarahkan masyarakat apabila terjadinya bencana. Ya kan? Jadi edukasi yang diberikan oleh desa atau perangkat desa atau dari pemerintah daerah, itu tujuannya apa? Tujuannya meminimalkan kegaduhan yang terjadi di lapangan. Makanya perlu dibangun satu jalur evakuasi. Contoh, kejadian mungkin saudara kita yang kemarin di NTB, pada saat terjadinya gempa bumi, ada informasi kasak-kusuk yang membingungkan masyarakat desa. Dari masyarakat desa yang dari pegunungan turun ke bawah, dari bawah naik ke atas, dari timur ke barat, barat ke timur, selatan ke utara, utara ke selatan. Jadi bingung Bapak Ibu. Hal-hal inilah yang diperlukan oleh masyarakat untuk kepastian jalur evakuasinya mana dan titik kumpulnya di mana. Gitu loh. Jadi tujuannya adalah memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat kalau terjadinya bencana, titik kumpulnya, evakuasinya ada di satu titik. Tidak heran, sama persis kayak di kantor pemerintahan, di kantor gubernur atau kantor layanan perbankan. Itu pasti ada titik informasi, titik kumpul darurat. Itulah termasuk informasi terhadap jalur evakuasinya, peringatan dini, sama tanggap bencana. Itu hal-hal yang begitulah yang dimaksudkan Bapak Ibu. Kalau untuk lebih luasnya di level desa, ada informasi titik kumpulnya kalau terjadi banjir, titik kumpulnya di sini. Terus jalur evakuasinya melalui dari sini. Jadi itu yang diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak. Oke, Pak Mus, terkait limbah tadi, Pak Mus, apakah ini sungai yang tercemar limbah itu wajib ada keterangan lah istilahnya dari instansi yang berwenang, apa cukup berdasarkan pengamatan gitu kan? Karena ini pernah di desa itu ada masyarakat melaporkan bahwa di sungai terkena limbah, tolong diuji, tapi dinas terkait nggak mau meriksanya. Nah gitu Pak Mus. Gimana itu Pak Mus? Iya, memang sebenarnya nih Pak, studi kasus di Kabupaten Blitar, Pak Kurdo mungkin punya pengalaman. Di Kabupaten Blitar itu ada satu usaha Greenfield Pak, susu. Jadi air limbahnya, olahan hasil limbahnya dibuang ke sungai. Dibuang ke sungai, terus kemudian akhirnya air sungainya menjadi muncul kayak busa-busa seperti itu. Yang dilakukan desa apa? Yang dilakukan desa adalah koordinasi ke level kabupaten. Ke level kabupaten meminta untuk dinas. Sebenarnya di sini perannya Dinas Lingkungan Hidup Bapak Ibu. Sebenarnya. Makanya saya sampaikan, sering saya menyampaikan di dalam forum, Dinas Lingkungan Hidup jangan terkutik kepada penanaman pohon, terus urusin sampah, itu merupakan, tapi
menguji, mengidentifikasi tentang terjadinya gejolak yang ada di lapangan itu perlu diuji. Supaya apa? Ada kepastian hukum yang jelas dan tindak lanjutnya jelas, Pak. Penanganannya jelas. Contoh, kayak tadi, air sungainya terkena limbah. Supaya nggak terjadi massa, Pak. Dan kita di pemerintah desa itu tidak terjadi suatu vonis yang berlebihan. Kalau umpama nih dari pihak perusahaan, ini saya sudah lolos uji, makanya ditentukan dibuatkan alat banding uji juga itu. Jadi kita meminta bantuan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk menguji supaya pada saat kita komplain kepada perusahaan itu berbasiskan data juga dan ada koordinasi dengan pemerintah daerah juga. Harapannya seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak ada tindakan yang berlebihan yang merugikan siapapun, entah masyarakat maupun perusahaan. Itu. Maka meminta bantuan Dinas Lingkungan Hidup, tapi Dinas Lingkungan Hidup tidak memberikan respon, ya harus terus, Pak. Kalau perlu sampai ke Bupati, Pak. Karena ini masalah apa? Masalah sosial. Sosial yang berdampak terhadap lingkungan. Itu, Pak. Terus isian IDM-nya gimana, Pak, itu, Pak? Isiannya? Apakah tercemar sesuai ini persepsi masyarakat, ataukah kita tidak tercemar, nunggu ada ini kepastian hukum ini airnya itu, Pak? Sebenarnya bukan kepastian hukum ya. Makanya pola kolaborasi di sini kami perlukan, Pak. Kolaborasi kami perlukan. Minta advis, Pak, coba. Minta advis kepada Dinas Lingkungan Hidup. Minta advisnya. Nanti Dinas Lingkungan Hidup gimana memberikan advis? Saya sebaiknya itu yang harus di jalan tempuhnya, Pak. Jangan langsung mengeksekusi. Contoh, ada di salah satu perkampungan ada peternakan ayam. Itu kan akan menimbulkan suatu bau ya, bau kotoran ya. Bau kotoran. Kalau untuk advokasi nggak apa-apa, Pak. Advokasi ya. Advokasi kepada desa, kepada pemilik, tolong bau kotoran ini sudah mengganggu masyarakat sekitar, kalau boleh ada penanganannya, entah itu disemprot supaya nggak bau atau dilakukan pembersihan kandang. Jadi tugas kita pemerintah daerah, pemerintah desa itu, Pak. Kalau soal pertanyaannya tadi itu menjawabnya apa, minta advisnya dulu ke Dinas Lingkungan Hidup. Itu lebih bijaknya begitu, Pak. Karena belum tentu sama. Menurut kita tercemar. Menurut orang lain belum tentu tercemar, Pak. Iya, Pak, betul, Pak. Itu. Mengulangi asumsi. Oke, Pak Mus. Baik. Terima kasih banyak, Pak Mus. Baik. Silakan. Izin Pak Mus, boleh tanya? Silakan, Gus. Pada dimensi ekonomi itu, di situ satuannya itu kan hektar itu, untuk luas lahan tanaman itu. Oh iya. Nah, sementara kita temukan di beberapa desa itu ada dia tanam, misalnya kacang hijau begitu, akan tetapi dia tidak sampai 1 hektar. Baik. Nah, di sini di dalam isian itu ketika tidak dalam bentuk hektar, dia tidak mau, maksudnya kurang dari 1 hektar gitu. Baik, ya. Yang kedua, pada
Yang kedua pada template musyawarah desa itu, di mana ketika melakukan upload di dalam web IDM itu, di sana diminta untuk mengupload salah satu bukti berita acara dan daftar hadir musyawarah desa. Akan tetapi ini hasil beberapa, hampir semua desa mencoba untuk mengupload itu, tapi keterangan itu sebelum diupload itu kan ada keterangan merah itu. Diminta untuk mengupload berita daftar hadir musyawarah itu. Tapi ketika itu kemudian diupload, keterangan merah itu masih tetap muncul gitu. Nah, kami kemarin sudah mencoba untuk mengotak-atik, tapi masih belum menemukan jalan keluarnya gitu. Mohon arahan, Pak. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih Pak. Itu menjadi koreksi yang untuk inputan luasan hektar yang masih nominal bulat ya, angka bulat. Barusan tadi pagi sudah saya sampaikan untuk dibuatkan untuk pecahan supaya memudahkan di lapangan, karena kapasitas itu luasan produksi itu belum tentu hanya bilangan bulat. Satu. Yang kedua, soal uploadan di absen musyawarah desa, warna itu tidak mempengaruhi Pak. Kemarin juga itu menjadi saya masukkan kepada teman-teman tim IT, Mas, kebiasaan teman-teman di lapangan itu merah itu pantangan. Ya, betul. Merah itu pantangan, seolah-olah merah itu hasil. Kalau boleh warna itu kalau sudah berhasil diganti warna hijau atau warna apalah. Itu sih. Nggak apa-apa, Pak Munawir, menjadi koreksi. Terima kasih. Akan saya sampaikan juga. Akan saya ingatkan kembali teman-teman. Baik. Matre gitu Pak, karena biasanya kan pakai matre, di sana kok tidak ada keterangan matre gitu Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Baik Pak, semenjak saya diberi amanat dan saya melakukan evaluasi matre di tahun 2019, kami sudah tidak mensyaratkan itu Pak. Tidak mensyaratkan matre, karena nilai materai apabila itu kami persyaratkan sangat luar biasa jumlahnya Pak. Karena kemarin kami pernah total sekitar 500 jutaan lebih apabila kami mensyaratkan materai. Jadi 500 jutaan yang harus diadakan oleh teman-teman pendamping, kan sayang nih duit banyak itu. Makanya semenjak 2019 kami tidak mensyaratkan materai. Inti pokok dalam berita acara adalah pertama diketahui atau disepakatin oleh pemerintah desa bersama-sama pendamping. Karena di dalam pemutakhiran ini pada prinsipnya adalah pendamping mendampingi perangkat desa atau pemerintah desa. Mendampingi Pak. Tugas kita adalah mendampingi. Karena kita jelas undang-undang desa itu kalimatnya caranya adalah adanya dana desa dan pendampingan. Pendampingan, Pak. Kalau di desa tidak memiliki dampak terhadap perkembangan status desa atau perubahan di dalam menurunkan angka kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, adanya pendamping dan dana desa tidak maksimal, maka itu percuma, Pak, menjadi bahan evaluasi. Maka di dalam berita acara kami selalu menyandingkan antara pendamping sama birokrasi. Itu. Supaya apa? Biar tidak seolah-olah produk indeks desa membangun atau evaluasi desa ini bukan produknya pendamping, Pak.
Supaya apa? Pendamping tidak disalahkan apabila tidak di dalam forum-forum diskusi. Karena sering itu terjadi. Sering terjadi yang disampaikan oleh kepala dinas di dalam forum nasional atau oleh desa. Jadi dengan begitu kami langsung membukakan. Saya akan bertanya, desa Bapak desa mana? Saya langsung nyari dan saya akan tunjukkan berita acaranya. Ini sudah ditandatangani pendamping dan pemerintah desa. Keberatannya di mana? Kalau memang keberatannya ada pada saat pas penginputan, tidak harus berita acara ini ditandatangani dulu. Tetapi harus diklirkan di lapangan. Gitu, Pak. Sehingga Bapak tidak perlu menyampaikan ini di dalam forum besar seperti ini. Akhirnya diem, Pak. Diem. Jadi tujuannya adalah itu tadi. Produk yang kita kawal, pemutakhiran data ini yang kita kawal, ini diketahui oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten, provinsi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah data yang sudah dikumpulkan ini ditindaklanjutin di dalam kebijakan perencanaan. Karena apa? Kalau tidak ada tindak lanjut hasil identifikasi yang Bapak lakukan, maka sia-sia sudah energi yang sudah kita buang, Pak. Ini. Jadi, tolong menjadi informasi juga ke lapangan. Manfaat dari pemutakhiran data adalah melakukan identifikasi yang Bapak lakukan. Bapak lakukan dalam melakukan pendampingan. Yang kedua adalah bonusnya menentukan statusnya. Statusnya. Dulu kita tidak berbicara tentang rekomendasi, anggaran, maupun koordinasi. Tapi semenjak tahun 2019 saya harus menyampaikan ini. Perubahan status perkembangan status desa yang ada di rumusan pokok tahun 2022 adalah umpama statusnya berkembang. Untuk menjadi maju, yang harus dilakukan adalah rekomendasi ditindaklanjutin, munculnya di anggaran. Apabila di level desa tidak bisa diakomodir, maka masuk ke level kabupaten, provinsi maupun pusat. Maka instrumen koordinasi. Itu tujuannya kami melibatkan Bapeda. Tujuannya adalah mendistribusikan rekomendasi di sini untuk menjadi bahan intervensi kebijakan di APBD dan APBN. Seperti itu, Pak, tujuannya. Kalau di poin 1 sampai nomor ini, kita akan mudah melakukan capaian RPJMN. Ini, Pak, saya sampaikan. RPJMN kita ini. Jumlah desa mandiri tahun 2020, targetnya itu 1.444 ini. Realisasinya kita udah tercapai. Tahun 2021-2022 ini targetnya itu cuma 3.000, Pak, 3.900. Realisasinya 6.000. Sebenarnya udah mendekati di tahun 2024. Itu karena apa? Untuk RPJMN ini kita udah tinggal mandirinya udah tinggal sedikit. Terus untuk desa sangat tertinggal atau desa tertinggalnya tinggal kita ini yang harus kita tekan, Pak. Ini semua harus kita lakukan. Kita harus mampu mengurai ini, Bapak Ibu. Beri pemahaman kepada desa. Kalau Bapak Ibu di level kabupaten dan provinsi, pemahaman ini yang harus ditindaklanjutin. Kalau di wilayah provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jogja, Bali, dan Kalimantan Barat kelihatannya mulai dari awal sebenarnya sudah fokus karena kondisi geografisnya yang masih banyak harus diintervensi. Ini sedang untuk mengentaskan desa tertinggal dan sangat tertinggal.
Kalimantan Selatan juga mulai fokus untuk wilayah-wilayah itu. Kepulauan Provinsi Riau juga sudah fokus. Jadi ini semua Bapak Ibu yang harus kita beri informasi kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa. Manfaat pemutakhiran ini adalah ke arahnya ke sini. Semua itu bisa kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara kita harus membuka diri, Pak. Kita harus membuka diri, membangun transparan. Makanya semenjak 2019 data ini bisa dilihat oleh berbagai macam stakeholder di sini. Tujuannya apa? Membangun transparansi data. Kalau transparansi data diketahui oleh masing-masing stakeholder ini, maka diharapkan adanya komitmen di berbagai stakeholder di sini, Bapak Ibu. Kalau ada komitmen, maka tindak lanjutnya akan mudah. Seperti itu. Nah, tindak lanjut di sini itu di mana? Tindak lanjutnya itu adalah di kebijakan penganggaran. Kebijakan penganggaran. Jadi kita harus memainkan pola-pola ini yang kita harus sampaikan terus dan menerus kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa. Supaya apa? Oh, ternyata tujuannya ini toh. Itu Pak, tujuan dari hal-hal yang semangatnya kita melakukan pemutakhiran data. Ada lagi dari ID desanya boleh di-share ke saya, Pak? Berapa, Pak? ID desanya? Aduh, sakit. Jalan aku gini, petik-petik gini. Berapa, Pak, ID desanya? Baik. Untuk pemantauan layanan keluarga berisiko stunting. Berisiko stunting. Di sini Bapak tidak hanya memasukkan nama keluarga yang hanya rentan saja, Pak. Tetapi memasukkan semua layanan keluarga yang memiliki anak usia 0 sampai 59 bulan. 0 sampai 59 bulan. Umpama nih, dalam satu keluarga memiliki anak 3 yang usianya 0 sampai 59 adalah 2 anak. Maka yang di sini adalah 2 anak, jumlah 2. Terus kategorinya rentan. Yang menentukan stunting atau tidak itu bukan kita, Pak. Bukan kita. Kita tidak memiliki kapasitas untuk menjustis dia itu stunting, bukan.
Itu. Jadi data yang kita terima di sini sebenarnya kita itu bukan sebagai pelaku untuk mengidentifikasi, bukan, Pak. Kita hanya menerima data-data yang ada, Pak. Karena apa? Kapasitas kita bukan di sini. Kapasitas kita adalah mengumpulkan data-data ini di dalam template tersebut. Kalau umpama dari hasil identifikasi, ya hasilnya, karena ya, kita tidak bisa memiliki kapasitas, kita tidak memiliki kapasitas untuk menilai dia menjustis, dia stunting, tidak bisa. Itu karena apa? Ada rekam jejak medisnya. Itu. Tapi tujuannya adalah kategorinya rentan. Apakah keluarga ini rentan nggak terhadap konvergensi stunting? Contoh, kenapa dia katakan rentan? Sebelumnya seharusnya Bapak Ibu harus mengisi ini dulu. 1, keluarga ini memiliki kartu keluarga enggak? Terus memiliki jamban sehat enggak? Terus memiliki air bersih tidak? Terus memiliki jaminan ini enggak? Jaminan kesehatan ada apa enggak? Memiliki sanitasi ada enggak? Terus pendampingan keluarga oleh TPK ada enggak? Terus peserta kegiatan ketahanan pangan ada apa enggak? Baru setelah itu Bapak mengklasifikasikan, melihat secara fisik. Terus, tetapi sebenarnya sebelum melihat secara fisik, Bapak harus bertanya dulu, keluarga ini hasil kesimpulan dari analisis rumah sakit, puskesmas, atau dari hasil Bapak mengumpulkan data ini masuk keluarga rentan apa enggak gitu. Kalau memang tidak termasuk, ya. Boleh saya ini enggak, Pak Mus? Silakan. Kalau untuk kolom ini kan di desa kan ada namanya TPPS desa, Pak Mus. Ya benar katamu tadi, yang memutuskan siapa yang masuk dalam kolom ini hasil keputusan TPPS desa. Ketuanya ibu TPPKK atau bapak TPPKK gitu kan. Kemudian ada kawan-kawan KPM, ada juga TPK, tim pendamping keluarga. Nah, terkait dengan kategori rentan Pak Mus itu untuk ibu hamil yang kek dan risti, untuk anak 0 sampai 59 bulan itu kondisinya ya kalau tidak stunting, kurang gizi atau gizi buruk, itu rentan itu Pak Mus. Iya. Itu Pak Mus namanya Pak Mus. Iya, siap. Terima kasih Pak informasinya dan ilmunya. Tuh Pak, pokoknya tugas kita itu cuma mencatat aja deh Pak, nggak usah ribet-ribet urusannya. Gitu aja Pak. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Apakah ada standar biaya untuk penginputan IDM Pak? Karena di desa kami itu kan variatif. Desa A menganggarkan input IDM 17 juta, desa B menganggarkan IDM itu 10 juta. Nah, apakah ada standar biayanya Pak? Kalau ada ya coba dibantu Pak untuk biar sama-sama rata gitu Pak, biar enggak campur aduk. Kalau bisa ada KAK-nya gitu Pak sekalian. Terima kasih Pak. Iya. Ya. Kalau itu Pak, sebenarnya kalau saya melihat dari APBDes di seluruh Indonesia, setiap tahun itu pasti ada biaya pemutakhiran data desa. Betul. Pasti ada itu, Pak. Ada pemutakhiran data desa. Memang variatif antara desa A, desa B itu variatif. Pertanyaannya adalah data desa yang setiap tahun dianggarkan itu data desa apa sih gitu kan? Oh, pasti jawabannya ini untuk Prodeskel, Pak. Oh, untuk Prodeskel gitu. Tetapi sebenarnya ini adalah output yang sudah jelas dan nyata yang menjadi bahan dasar untuk evaluasi desa dan untuk support perhitungan dana desa. Ini sebenarnya bisa menjadi guidance pembiayaan untuk desa. Cuma masalahnya adalah terkadang kalau oleh pemerintah desa itu kalau tidak men-state pemutakhiran data IDM
di penganunya nggak ada di regulasinya. Ya, jangan data IDM Pak, data desa saja. Itu. Kalau untuk nomina rupiahnya minta advis kepada kabupaten aja Pak. Berapa rupiah yang pas untuk pemutakhiran ini, mengingat beberapa penambahan kuesionernya itu lumayan juga. Kita tidak berani mematok sekian-sekian, nggak berani. Cuma kalau di Kabupaten Kuburaya, kalau tidak salah, dari Kalimantan Barat ada nggak di sini? Mas Sunaryono? Mas Suharyono? Ya, Pak. Ada. Ya, Pak. Di Ada, Kalimantan Pak. Barat, di Kuburaya, sistemnya seperti apa, Mas? Kalbar ini kami semuanya input pakai kuesioner dulu semua Pak, yang Excel. Kemudian kalau sudah, baru kami upload. Enggak, maksudnya seperti ini Mas Sunaryono, di Kabupaten Kuburaya itu kalau nggak salah pemerintah daerah memberikan salary kepada TPP ya? Ya, kalau yang di masalah salary mungkin Bu Emi bisa, Bu Emi dari Kuburaya, Bu Emi silakan Bu Emi. Kalau masalah itu di kami masih belum ada informasi Pak. Mungkin Bu Emi yang dapat informasinya untuk tunjangan ke TPP itu Pak. Bu Emi. Keseluruhan. Jadi gini, ada satu wilayah, ada wilayah yang pemerintah daerahnya memberikan reward kepada pendamping untuk mendampingi pemutakhiran data ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pemerintah daerah mendapatkan data yang benar-benar valid. Mohon maaf Pak Mustaqim, mungkin bukan Kuburaya tapi Sambas kali Pak Mustaqim. Oh, Sambas ya. Sambas oh, Pak. Iya. Pak Solihin mungkin bisa menjelaskan. Iya, terima kasih Pak Mustaqim, Pak Jono. Kalau untuk Sambas memang ada insentif tambahan buat teman-teman pendamping mulai dari TA sampai dengan PLD kaitannya dengan pemutakhiran IDM. Tetapi sebatas fasilitasi Pak, mendampingi dan fasilitasi desa. Nah, setiap desa variatif penganggaran tidak ada disamaratakan dalam satu kabupaten kota besaran anggaran untuk pemutakhiran data. Jadi tergantung kesiapan ketersediaan anggaran masing-masing desa. Kan gitu. Jadi tetapi pada saat verifikasi kecamatan tetap ada verifikasi. Jadi jangan sampai melambung tinggi seperti tadi, kan kaget juga kita dengarnya. 17 juta satu desa kan gitu. Bahkan ada juga desa yang memang tidak ada penganggaran karena sudah terlalu banyak dan minimnya anggaran di desa. Begitu Pak Mustaqim. Iya. Kalau untuk yang pendamping itu dari APBD kabupaten Pak, dari dinas terkait yang menganggarkan secara khusus di DPA-nya. Begitu Pak informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Pak. Jadi tergantung dari pemerintah daerahnya. Karena semenjak tahun 2018 sampai sekarang ini, pemerintah daerah dengan adanya pemutakhiran data ini memberikan dampak yang sangat luar biasa manfaatnya. Jadi memberikan reward juga kepada pendamping dan tetap harus dikontrol. Tetap harus dikontrol supaya kan data ini bisa dimanfaatkan untuk kebijakan yang lebih tinggi lagi. Pak, informasinya Pak, terima kasih. Atau dari yang lain, silakan. Dari Bawean, Pak. Halo, silakan. dari Kuningan, Pak. Dari Bawean. Yaudah Bawean dulu. Yang jauh nih, Mas. Kuningan kan dekat. Iya, betul. Itu 0,8.
buktinya itu sudah mandiri itu. Namun nilainya itu masih sangat tertinggal. Kategori masih sangat tertinggal. Ini yang perlu kita perbaiki di apanya Pak Coba? Ada 3 desa itu yang begitu. Boleh kami ditunjukkan Pak ID desanya Pak? 352517 2000. Bentar Bapak, sebentar. Bawean ini merupakan masuk di wilayah Provinsi Jawa Timur, tetapi akses ke wilayah tersebut itu harus pakai kapal laut ya Pak? Ya, gitu. Oke, 35 25 17 2001. Oke, baik Pak. Ada 3 desa itu Pak yang kasusnya seperti itu. Kami sudah beberapa kali berulang-ulang, namun hasilnya tetap seperti itu. Sudah kami ganti juga nilainya, hasilnya seperti itu juga, tetap seperti itu. Seperti itu yang seperti apa ya Pak yang dimaksud? Ya, masih tertinggal. Masih tertinggal. Baik. Mungkin apa ada yang value ya Pak? Oh ini masih Pak, masih ada value nih Pak. Ya, masih ada. Value itu yang perlu diperbaiki apanya Pak? Oh ya, baik. Yang harus diperbaiki sebenarnya Mas Deis ada nggak di sini dari Gresik? Hadir Pak Deis. Sebenarnya saya sudah memberikan siap Pak. Langkah-langkah ke Mas Deis, tapi kalau Mas Deis masih belum mentransfer, oke, kita di sini ya. Yang pertama adalah yang terhubung dengan masalah skor kelistrikan di sini adalah apa? Kepala keluarganya. Ini Pak. Ya. Ini adalah pembaginya. Bagi 883 ya Pak. Ingat Pak. 883. Jumlah kakaknya adalah 883. Berarti kemungkinan jumlah yang berbicara tentang kelistrikan melebihi dari itu. Oh ya Pak, paham. Nah, ini jumlahnya Bapak udah 935. Yang benar yang mana nih Pak? 83 Pak. Berarti yang 8. Ini jumlah yang belum teraliri listrik ada 11. Berarti yang di sini Pak ditransfer ke sini. Ya. Iya Pak. Ya. Pak, ya. Nah, berarti tadi itu Pak. Berapa ya, Pak. dikurangi 11? Berarti 2872. Ya. Ini 872. Oke. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Nah, itu Bapak cek di submit apakah masih ada yang error. Benar, oke. Ya Bapak. Kita cek dulu Pak. Sudah Pak, statusnya maju Pak. Oh, oke, terima kasih Pak. Tapi sebelumnya Bapak cek dulu Pak ya. Ini yang menjadi rekomendasi yang kurang-kurang ini dicek apakah sudah sesuai atau enggak. Kalau memang belum sesuai, dicek lagi inputannya. Mungkin itu Pak. Oh, oke Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik. Ruang tahu.
Halo? Silakan Kang Aan. Ya, ini ada kasus desa nih terkait permas stunting. Nah, mereka itu salah satu desa ini sudah diupload dan angkanya itu tidak keluar ternyata. Iya. Dan diulang lagi, diupload lagi juga tidak berubah. Nah, ini mungkin pertanyaan yang berulang-ulang mungkin, tapi saya mohon maaf. Nah, setelah itu memang progres inputannya itu tidak berubah, tetap merah. Padahal tinggal hanya berapa persen lagi itu sampai inputan 100%. Iya, Kang. Berulang kali dicoba diinput lagi, di-upload lagi dan tetap nilainya tidak berubah gitu, Pak. Iya, Kang. Nah, ini gimana solusinya gitu, Pak Mus ini? Iya, Kang. Iya, Kang. Memang 2 hari ini kita kendala soal template stunting, Kang. Dan tadi malam jam 10 tim IT sudah menyampaikan insya Allah udah bisa. Karena ini yang menjadi kendala. Karena ternyata berat template kosongnya aja 4 mega ini sekarangnya, itu belum ketambahan. Makanya sedang kita evaluasi dan server juga udah ditambah. Jadi mohon Kang kalau boleh diupload ulang ya hari ini. Hari ini karena ya. Memang baru semalam diperbaiki Kang permasalahan itu. Oke, makasih kalau gitu Pak Mus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ya Kang. Saya harus mandiri tidak. Tapi harus memang benar-benar terukur dan memang dari pihak Pemda juga menginginkan hal seperti itu terukur. Dan masalah di stunting tadi Pak yang panjenengan sampaikan, masalah tolak ukur yang menentukan antara ini stunting apa tidaknya, kami kan sudah juga bekerja sama langsung dengan pihak puskesmas. Jadi dalam penginputan data stunting kita langsung melibatkan kader posyandu yang dikepali oleh bidan setempat dan KPM. Jadi inputan stunting kami sinkronkan dengan data yang ada di puskesmas Kecamatan Senauri. Jadi tidak selegensi dari desa sekian, dari puskesmas sekian. Kami inginkan juga satu pintu. Jadi alhamdulillah juga dari pihak tim dokter juga setelah kami istilahnya kunjungi dan kita minta kerjasama untuk kevalidan data stunting juga beliau menyetujui dan sepakati, dan data terbesar stunting itu yang input malah dari bidan desa yang ditemani oleh petugas desa. Jadi cuma ada beberapa form Pak yang memang data stunting itu yang bidan desa tidak mempunyai datanya. Jadi ada yang sheet yang kosong di data layanan keluarga. Alasan dari bidan memang tidak mempunyai datanya, sehingga kami juga agak kesulitan dalam menginput hal tersebut, dan kami juga bersama dengan tim desa, dan tim desa juga belum mempunyai data tersebut karena itu yang berkompetensi adalah bidan desa tersebut untuk menentukan layanan keluarga tersebut. Jadi kami mohon maaf untuk di layanan stunting, di layanan keluarga, di sheet layanan keluarga itu ada beberapa yang terisi di satu desa, juga ada beberapa yang belum karena dengan alasan tadi. Tapi untuk kedepannya kami juga sudah bekerja sama dengan pihak puskesmas untuk mendata sheet tadi layanan keluarga agar apa yang diminta dari juga dari IDM ini sinkron juga dengan ada yang adanya di puskesmas. Begitu Pak, mungkin sedikit pengalaman yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugiarto dari Kecamatan dari Tuban ya, Kabupaten Tuban. Kalau dari Bojonegoro ada nggak? Bojonegoro anggarannya gede banget tuh. Oh iya Pak, maaf Pak, menambahkan Pak. Ya. Adanya ini Pak, ini di kabupaten kami itu menganggarkan input stunting ini seluruhnya untuk mendapatkan honor maksimal 400.000. Itu kebijakan dari Pemda kami, dari Pemda Kabupaten Tuban. Iya. Itu diperbolehkan enggak Pak ya? Kalimatnya bukan honor
Yang penting operasional aja. Kayak uang transport Operasional itu gitu, Pak, boleh. ya? Kayak uang transport boleh, Pak. Oh iya, tadi Jangan bukan dikalimatkan, honor. jangan honor, Pak. Oh, siap-siap. Jadi di penganggaran nanti di Siskwidesnya masuk di biaya operasional penginput stunting gitu, Pak, ya? Iya. Oke. Gitu Oke, aja, Pak. terima kasih, Pak. Iya. Kebetulan ada Korprop Kalimantan Barat. Ada yang disampaikan, Pak Korprop? Sudah cukup, teman-teman, Bapak Ibu, waktu diskusinya. Kalau memang sudah cukup, kita nilai IKS yang value. Nah, ini kami sudah coba cek di jumlah keluarga total teraliri listrik dan jumlah kakak di desa. Nah, jadi ini lagi maksudnya apa, Mus? Ingin kami dapatkan pembelajarannya supaya tidak berulang gitu, supaya tidak secara kebetulan saja. Ini apa penyebabnya kakak? Maksudnya nilai IKS yang value ini, Pak. Terima kasih, Pak baik. Mus. Baik, Bapak. Kalau itu berkaitan dengan listrik, Pak, ya? Ya. Nah, kalau berkaitan dengan listrik, jadi gini, jumlah kepala keluarga itu sebagai acuannya. Siap. Terus yang kedua, jumlah kepala keluarga yang dialiri listrik PLN berapa, ditambahkan non-PLN, ditambah lagi yang belum teraliri listrik. Jadi tiga itu dijumlahkan tidak boleh lebih dari jumlah KK yang di atas. Siap. Itu, Pak. Oke, Pak. Kata kuncinya itu, Pak. Ya. Siap. Terima kasih, Pak Mus. Baik, Bapak. Yang atau memang servernya yang nggak mampu menampung atau gimana, Pak? Karena oh iya, baik. Ya, not found terus. Terima kasih, Pak. Iya. Posisi sekarang atau kemarin-kemarin, Pak? Halo, memang kemarin di jam 9 itu, Pak. Iya, Pak. Karena trafiknya padat, akhirnya 404 sampai 504, Pak. Karena servernya kelihatannya harus ditambah. Iya. Seperti itu sih, Pak. Ya. Berarti memang bukan lantaran jaringan apa ya? Nah, kalau umpama hari ini nih, ya. Kalau hari ini kelihatan lancar, Pak. Saya cek. Tadi saya login aman. Saya cek ya. Server pun sudah ditambah, Pak, ya? Iya. Baik, terima kasih, Pak. Iya, baik. Wisata. Ini apakah yang dimaksud yang dimiliki itu desa sudah memiliki yang sifatnya sudah izin atau apa seperti itu, sehingga kebanyakan kami mengisi kebanyakan tidak ada karena belum ada yang di-cover oleh kayak seperti BUMDes atau perorangan yang berizin seperti itu. Nah, itu keraguan sehingga kebanyakan diisi dianggap tidak. Mohon tanggapan Pak Mustaqim. Terima kasih. Oh iya, baik. Tadi itu soal potensi atau soal desa wisatanya, Pak, ya? Ya, di atasnya kan judulnya itu kan jenis potensi, sedangkan di subnya pertanyaannya itu terdapat terdapat desa yang memiliki wisata seperti itu. Oh, jadi judul awal dengan di bawahnya subnya itu
Jadi sedikit meragukan seperti itu untuk. Oh gitu, ya baik. Jadi gini Pak, baik. Jadi yang dimaksud dalam pertanyaan ini ya Pak ya, nih desa model di sini yang kami maksud adalah apakah di desa dampingan Bapak itu masuk di dalam desa model A sampai O ini. Kalau memang bukan menjadi desa model A sampai O, ya udah dijawab tidak. Itu satu. Yang kedua adalah jenis potensi wilayah desa. Potensi wisata contohnya. Yang pertanyaannya adalah terdapat wisata pantai. Oh wilayah desa saya nggak ada pantai. Oke, tidak ada. Berarti ini tidak. Oh ternyata wilayah saya adalah pegunungan. Oke, saya jawab iya. Oh wilayah saya pegunungan. Tapi tidak ada wisatanya. Tidak ada wisatanya. Jawab tidak, Pak. Jawab tidak. Tetapi nilainya berbeda apabila wilayah Bapak pegunungan, tetapi memang ada potensi wisatanya. Mama apa nih? Bikin spot-spot. Oke. Berarti jawab ada di sini. Terus selanjutnya, aktivitasnya apa? Umpama nih spot foto. Spot foto nih ya, umpama nih Pak, spot foto atau apa? Apalagi umpama terus terjun para layang gitu. Diisi Pak, sesuai dengan yang ada di kondisi desanya Bapak dampingan. Terus yang kedua, pengelolanya siapa? Umpama nih pengelolanya, oh pengelolanya dikelola oleh pemerintah desa, ya udah. Pemerintah desa atau BUMDes? Itu. Oh pemerintah dikelola oleh BUMDes. Oke, BUMDes. Ketik BUMDes. Terus selanjutnya, sebutkan pengelolanya siapa? Umpama BUMDes Maju Usaha. Ketik. Selanjutnya lagi, pihak yang melakukan pendampingan tempat wisata pegunungan tadi itu ada enggak? Umpama ada nih. Dari swasta, ada swasta, klik swasta. Terus pihak lain yang melakukan pendampingan siapa? Mama ada. Oh ada. Dari Kementerian Pariwisata. Aman nih Pak. Atau Kementerian Olahraga. Ispora, Menpora. Terus tenaga kerja yang aktivitas di situ berapa? Mama nih. Oh, umpama aktivitas jumlah tenaga kerja yang maksudnya yang terlibat di dalam aktivitas di pos wisata pegunungan itu setelah dijumlah oh ada 16, ketik aja 16. Itu Pak tujuannya. Jadi kita akan mendapatkan potret berapa. Oh ternyata di wilayah sana ada jenis wisata A menyerap tenaga kerja sekian. Itu. Terus ada juga oh ternyata tetapi dikelola oleh swasta, oh dikelola oleh jadi tinggal tergantung sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau Bapak Ibu saya informasikan awal ya, di level kementerian belum ada yang memiliki data ini Bapak Ibu. Di level Kementerian Desa yang ada cuma berbicara tentang wisata, desa wisata, yang ada cuma bantuan. Belum melakukan identifikasi mendetail seperti ini. Makanya di tahun 2023 perlu adanya identifikasi ini, harapannya bisa menjadi dasar kebijakan bantuan-bantuan yang ada di desa wisata ini terpotret berdasarkan dari data identifikasi ini. Itu harapannya. Itu sih Pak.
Izin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Gini, Pak, mengenai desa wisata dan daerah pegunungan tadi, Pak, yang seperti Bapak sebutkan tadi, seperti contoh, ini kan potensi wisata di desa. Nah, di tempat kami, di daerah dampingan kami itu, seperti misalkan daerah pegunungan itu ada, cuman dia tidak berpotensi sebagai tempat wisata. Kemudian daerah pantai juga, dia punya pantai tapi tidak berpotensi tempat wisata. Namun ada beberapa daerah yang posisinya di situ ada memiliki lokasi-lokasi tempat ataupun spot-spot untuk foto gitu. Nah, apakah kami masukkan di situ masukkan ada ataupun di input tidak ada, Pak? Oke, makasih, Pak. Halo, gini Pak, kalau desa wisata tersebut berada di luar desa, maka tidak dimasukkan di dalam potensi wisata desa tersebut. Berarti berada di desa lainnya yang terdapat desa itu. Tapi kalau umpama nih, di satu desa, spot wisatanya dikelola oleh swasta atau perorangan, maka penilaiannya masuk di desa kita itu. Nanti dibedakan dengan pengelolanya. Pengelola itu dikelola oleh perorangan atau swasta. Yang pastinya informasi itu mengidentifikasi, memotret bahwa wisata desa berada di dalam desa. Itu kata kuncinya, Pak. Iya, Pak. Tempat menanyakan kepada operatornya. Ya, baik. Jadi gini, pada saat Bapak atau desa melakukan login user desa, yaitu ID desa yang 10 digit, terus kemudian passwordnya yang sudah kita sampaikan kemarin. Terus kalimatnya adalah incorrect, berarti passwordnya udah diganti. Solusinya adalah minta reset kepada TAPM Provinsi pakai usernya Dinas PMD, Pak. Seperti itu. Begitu. Nah. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Baik, Pak. Sementara itu semuanya sudah selesai. Cuman ada kendala, ada salah satu desa di Kecamatan Tomilito itu yang anehnya nggak bisa masuk, nggak bisa login gitu, Mas. Padahal kode desa username-nya itu udah benar, password-nya juga itu udah benar. Nah, itu kendala kami di situ, Mas. Jadi mohon baik. Ya. Baik, solusinya pertama adalah identifikasi dulu. Jawabannya dari respon ini contoh. ID desanya berapa ya, Pak? 75? Bentar, Mas. Ya. 7505 ya. 07 2000. Ya. 2000 berapa?
2011 Mas. Berapa? 2011 Mas. 2011. Ya. Kalau tampilannya begini Pak, ini passwordnya udah dirubah Pak. Solusinya reset. Sebaiknya Bapak minta reset di level provinsi. Tapi saya coba akan reset dari sini Pak. Oh iya baik. Karena provinsi sudah saya tanyakan nggak punya akses Mas. Belum tahu kali. Iya bisa jadi. Oke, akses PMD-nya sudah diganti juga sama mereka. Oh, gitu. Ada budidaya 75 05 07 ya Pak? 07 ya. Desa 2000 Milango 2011. Ya. Kok nggak ada ID desanya ya? Oh, tunggu sebentar Mas, saya mau cek lagi nih. Bentar Mas. Jangan sampai saya yang salah. Milango, Desa Milango, Kecamatan Tomilito Mas. 002 Pak. Oh, 002. Coba saya keluar dulu. Siap Mas. 75 05 07 0. Kegiatan di mana itu Pak? Ini Pak Milango aman. Oh iya siap. Alhamdulillah. Berarti salah user tadi Pak. Oke. Berarti sudah bisa di login lagi tuh Mas Mus ya? Bukan bisa Pak, tadi Bapak salah user. Halo Pak Mus. Iya. Ada yang apa? Itu kalau begitu tadi yang masalah kami yang passwordnya kemungkinan dirubah tadi. Terus kalian minta diresetkan, Pak. Kalau Pak Fadil tadi salah user, Pak ya. Tadi kan Bapak sampaikan 2011, yang benar kan 2002. Oke. Bapak wilayah mana, Pak? Tuban. Tuban 35 ya. 35 23. Bentar, Pak. Tiga lima 23 03 03 2001. Kok akeh ya, Pak? Iya. Oke, Pak. Udah, Pak. Cek. Kalau meninggal dunianya